Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Salma dari kelas 12 MIPA 3, nomor presensi 24, akan menceritakan sebuah dongeng untuk penilaian ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sejumlah desa di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, banyak anak asli Dieng yang berambut gimbal. Oleh karena itu, anak-anak tersebut biasa dipanggil sebagai anak gembel. Rambut gimbal itu terjadi ketika mereka berusia 40 hari sampai sekitar 6 tahun, yang diawali dengan gejala panas yang tinggi dan sering mengigau ketika tidur. Uniknya, rambut gimbal itu baru boleh dipotong setelah adanya permintaan dari anak itu sendiri. Penasaran dengan cerita anak-anak gimbal tersebut? Berikut saya akan menceritakan cerita rakyat Jawa Tengah yang berjudul Legenda Kawah Sikitang. Alkisah, ada seorang putri cantik bernama Sinto Dewi. Ia tinggal di sebuah istana megah di dataran tinggi Dieng. Kecantikannya sudah terkenal kemana-mana. Namun, belum ada satupun laki-laki yang berhasil melamarnya. Karena Putri Sinto Dewi selalu mensyaratkan mas kawin yang jumlahnya tak main-main. Seorang pangeran bernama Pangeran Kitang Karungan tertarik untuk melamar Putri Sinto Dewi. Ia yakin bahwa kekayaannya mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Putri Sinto Dewi. Kemudian, ia mengirimkan utusan untuk melamar Putri Sinto Dewi. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyampaikan pinangan Pangeran Kitang Karungan. Pangeran mampu menyanggupi berapa besar pun mas kawin yang diajukan oleh putri, ujar utusan Pangeran Kitang Karungan. Mendengar itu, Putri Sinto Dewi berpikir sejenak. Pangeran kaya raya yang sedang meminangnya ini pastilah seorang yang tampan dan berwibawa. Jika tidak, mana mungkin pangeran tersebut akan melamarnya. Pinangan Pangeran Kitang Karungan pun diterima oleh Putri Sinto Dewi. Pangeran Kitang Karungan sangat senang mendengar pinangannya diterima oleh Putri Sinto Dewi. Kemudian, ia mempersiapkan pesta pernikahan. Di hari pernikahan, Pangeran Kitang Karungan beserta rombongan berkunjung ke kediaman Putri Sinto Dewi. Saat bertemu dengan Pangeran Kitang Karungan, Sinto Dewi sangat terkejut karena Pangeran Kitang Karungan ternyata seorang manusia berkepala kidang atau kijang atau rusa. Kemudian Putri Sinto Dewi berpikir keras bagaimana agar pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena itu, ia mengajukan satu syarat yang sangat sulit kepada Pangeran Kitang Karungan. Kanda, ada satu syarat lagi yang harus Kanda penuhi untuk bisa menikahiku. Daerah di sini sangat kekurangan air bersih. Dinda ingin Kanda membuat sebuah sumur dalam waktu semalam. Sumur tersebut harus dikerjakan oleh Kanda sendiri, ujar sang putri. Baiklah Dinda, Kanda akan memenuhi syarat tersebut, jawab sang pangeran. Pangeran Kitang Karungan mulai menggali sumur di lokasi yang ditunjuk oleh Putri Sinto Dewi. Dengan kesaktiannya, ia menggali sumur hanya dengan menggunakan tangan dan juga tanduknya. Ketika hari menjelang pagi, sumur yang sedang dibuat tersebut hampir selesai. Putri Sinto Dewi pun sangat panik. Kemudian, ia mengerahkan pasukannya untuk menimbun sumur tersebut. Pangeran Kitang Karungan sangat panik ketika tiba-tiba tanah mulai longsor dan menimbunnya. Dengan kesaktiannya, timbullah sebuah ledakan. Kemudian, Pangeran Kitang Karungan berusaha keluar melalui celah yang ada pada timbunan tersebut. Ketika Pangeran Kitang Karungan hampir mencapai
celah tersebut, sumur tersebut kembali ditimbun oleh para pengawal Putri Sinto Dewi. Ketika itu, Pangeran Kidang Karungan mengucapkan sebuah sumpah kepada Sinto Dewi. Kelak seluruh keturunan Sinto Dewi akan berambut gimbal. Lalu, Pangeran Kidang Karungan tewas dalam timbunan tanah. Sumur yang meledak itu lama-kelamaan berubah menjadi sebuah kawah yang dinamakan dengan Sikidang. Sampai sekarang, di dataran tinggi Dieng, banyak orang yang mempunyai rambut gimbal seperti kutukan Pangeran Kidang Karungan. Demikian dongeng yang saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.